Baik, saya ingin ke Bang Syarki. Bang Syarki, ini kan siapapun presiden terpilih Amerika, baik itu Donald Trump ataupun Kamala Harris, ini kan seolah keduanya, baik Demokrat atau Republik, ini kan dua-duanya mendukung atau pro dengan Israel. Apakah ini juga menjadi bukti bahwa ya Timur Tengah akan tetap membara nih, dan perang ini akan berkelanjutan? Anda melihatnya seperti apa? Perang ini harus berhenti. Kedua-duanya, dua pihak ini semua sepakat perang ini harus berhenti. Namun Israel dalam posisi lebih menang secara politis. Nah, itu yang penting. Karena apa? Karena kalau perang ini berlanjut, maka rugi. Contoh, untuk tahun depan sudah ada saran untuk memberikan bantuan 95 miliar dolar kepada Israel dan Ukraina. Tapi Israel paling banyak porsinya. Masalahnya adalah selama konflik ini terjadi, harga minyak sudah naik 30 dolar. Selama naiknya harga minyak 30 dolar ini selama setahun, hampir Amerika tuh mengeluarkan uang lebih banyak, orang Amerika rugi 200 miliar dolar. Nah, kalau saya melihat bahwa dari dua kepemimpinan daripada Harris dan Donald Trump, itu Donald Trump kan seorang bisnismen. Dia udah hitung untung rugi dan kalkulasi. Lebih mudah bagi dia menyetop, oke, Israel kamu berhenti ya perang ini, kamu tak kasih sekian ratus ribu dolar dengan ini, kamu lebih kuat posisinya, dan Palestina atau ini kamu tak kasih sekian duit, kamu bangun lagi, sekarang kita buat dua negara Palestina dengan dikasih uang. Lebih bagus uang itu 200 miliar dolar itu diberikan ke situ. Jadi keputusan pihak yang realis itu adalah betul-betul kepentingan Amerika. Jangan sampai Amerika rugi. Jadi tidak ada sentimen atau rasa perasaan yang ada dalam pengambilan keputusan. The decision making process dalam kenegaraan itu betul-betul menggunakan instrumen negara. Mereka menggunakan diplomasi, menggunakan informasional, militer, dan ekonomi. Kita tahu bahwa demokrasi itu disusun dengan konsep bahwa demokrasi ini membuat setiap orang memilih hak pilih dan dipilih berdasarkan keinginan warga. Warga memilih berdasarkan informasi dia dapat. Nah masalahnya siapa yang punya informasi? Media massa. Kita tahu media itu tugasnya menyampaikan berita, informasi yang akurat. Tapi di zaman media massa dan media sosial sekarang, ternyata yang menguasai media adalah siapa yang memiliki modal lebih banyak, yang memiliki perusahaan-perusahaan ini, yang memiliki ini. Akibatnya adalah apa? Akhirnya demokrasi ditentukan bagi apa berita yang disampaikan oleh media. Akibatnya banyak negara-negara besar Barat atau Amerika, masyarakatnya juga terbombardir berita-berita yang pro-Israel, yang pro kepentingan mereka. Nah sekarang untuk membalikkan itu susah. Artinya pada akhirnya siapapun yang menang di Amerika tetap memutuskan ini harus berhenti karena rugi. Yang kedua, kalaupun berhenti ya mereka mengeluarkan biaya nggak apa-apa. Yang penting tetap Israel itu tidak menjadi tertindas. Untuk Palestina ya nanti bisa dianu. Tapi yang jelas Israel tidak boleh menjadi yang kalah, tertindas dan tetap bisa eksis. Itu itunya. Soal yang lain ya bisa diatur. Nah Biden atau Harris selama ini agak weak. Weaknya dalam artian ragu-ragu. Keraguan ini bisa dimaklumi kenapa? Karena menjelang pemilihan presiden, pilpres. Begitu kalau dia sampai mengucapkan pro Palestina, dia akan kalah karena mayoritas rakyat Amerika itu pro. Meskipun tumbuh sekarang orang yang pro Palestina tahun ini, tetapi belum cukup signifikan untuk merubah suara di sini. Contoh, sampai Demokrat itu memutuskan tidak membiarkan dalam super PAC dalam kongresnya orang Palestina ngomong, malah membiarkan keluarga dari Israel yang tersandera untuk ngomong. Sedangkan Trump sendiri bahkan mampir ke Michigan, di mana popularitas Arabnya hampir 50% di beberapa kota, itu ngomong khusus saya akan janjikan peace bagi kalian untuk orang-orang keturunan Amerika, Lebanon dan Yemen yang ada di situ. Artinya Trump lebih tegas menjanjikan peace segera. Peace yang tentunya Israel tidak kalah, tapi peace segera. Nah sekarang berarti saya kurang sepakat bahwa semua menginginkan perang berlanjut. Semua menginginkan Israel tetap unggul, tapi perang harus berhenti. Karena tidak baik bagi nama Amerika. Baik, Bang Syarki langsung kita konfirmasi ke Bu Dina ketika Bang Syarki mengatakan justru kalau dari Amerika Serikat ini semakin menginginkan perang terjadi, justru Amerika Serikat ini semakin merugi. Bu Dina, seperti apa melihatnya? Oh iya, itu betul sekali. Kalau Amerika Serikat melanjutkan perang ya pasti akan semakin merugi dan ini sudah sejak 2003 ya disampaikan oleh para pengamat militer
para pengamat kebijakan luar negeri, misalnya di buku The Israel Lobby on US Foreign Policy dari Profesor Mearsheimer yang kemarin juga diundang dalam pertemuan para menteri ya oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, Mearsheimer mengatakan bahwa perang-perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu merugikan Amerika Serikat, gitu ya. Tetapi itu tetap dilakukan oleh Amerika Serikat demi melindungi kepentingan Israel. Jadi memang para kandidat presiden selama ini ketika mereka masih masa kampanye selalu menjanjikan perdamaian, selalu menginginkan penghentian perang. Kita ingat dulu Trump di periode yang lalu, yang 8 tahun yang lalu, ketika kampanye kan menyatakan akan fokus pada ekonomi Amerika Serikat, akan menghentikan perang-perang di Timur Tengah. Dan bahkan waktu itu Trump mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu ada di Timur Tengah kalau bukan karena Israel. Kita sebenarnya sudah cukup, nggak perlu Timur Tengah lagi. Tapi demi Israel ya terpaksa Amerika Serikat terus terlibat di Timur Tengah. Itu yang dikatakan Trump. Tapi Trump menjanjikan waktu itu akan fokus di dalam negeri. Tapi buktinya apa yang terjadi selama masa pemerintahan Trump justru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya malah dilakukan ya. Misalnya memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan ini melanggar hukum internasional. Kemudian mengakui secara sepihak kedaulatan Israel atas Golan. Nah, padahal Golan itu adalah wilayah Suriah, dan ini juga melanggar hukum internasional juga. Dan bahkan kemudian menutup atau memotong atau menghapuskan ya, jadi menghentikan bantuan untuk Palestina sebesar 200 juta dolar, dan kemudian bahkan melanjutkan perang di Suriah, membombardir Suriah. Jadi artinya ketika dia memang menjanjikan perdamaian di Timur Tengah di kampanye, tapi pelaksanaannya gitu ya, banyak sekali invisible hand di Amerika Serikat yang kemudian memaksakan para kandidat ini ketika sudah jadi presiden tidak bisa lagi melakukan janji-janjinya. Dan ini juga terjadi juga pada zaman Obama dulu ya, 2009 sampai 2017 Obama dulu juga menjanjikan perdamaian, tapi buktinya Obama melakukan perang di 7 negara di Timur Tengah. Oke, harapan kita perdamaian ini bisa segera tercapai. Kita akan tunggu bagaimana hasil dari Pilpres pada hari ini dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh presiden terpilih nantinya. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Dina, terima kasih juga Bang Agung Sasongko Jati, Bang Syarki sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.